selamat datang kembali di tutorial iframe Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi augmented reality dengan image marker menggunakan library ARJS. Nah, seperti di video-video sebelumnya, kita sudah mencoba beberapa library ARJS untuk augmented reality menggunakan location base dan juga menggunakan yang namanya marker base. Ya, tapi kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi AR yang akan menampilkan benda 3 dimensi kalau dia menemukan sebuah gambar atau image tertentu yang kita specify. Nah, untuk melakukan ini kita akan punya sebuah code dasar. Ini adalah code dasar kita. Kita punya di sini ada script A-frame di baris 4. Yang ini ada script A-frame ya, A-frame JS-nya. Kemudian di bawah sini adalah script untuk ARJS menggunakan NFT. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam documentation daripada ARJS, ya, kalau kita kembali ke home-nya di sini, kita bisa lihat ARJS itu ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe menggunakan marker tracking, yang kemarin kita sudah bahas ya. Ada juga tipe yang menggunakan image tracking. Nah, pastikan kalau Anda ingin mencoba contoh ini, kita menggunakan version yang image tracking, yaitu yang ini. Yang ada NFT-nya di sini. Oke. Oke. Jadi tentunya untuk mulai, kita akan punya dulu sebuah async dong, karena kita kan menggunakan ARJS ya, async. Dan async saya di sini, saya mau tambahkan di sini sebuah perintah namanya VR mode UI, ya, enabled sebagai false. Apa ini? Nah, ini adalah kalau misalkan kita jalankan sebuah aplikasi iframe, biasanya di sudut kanan bawah kita punya sebuah tombol VR. Nah, dengan ini kita menghilangkan tombol VR tersebut, karena kan kita pengen menjadikan iframe ini buat AR, bukan VR, gitu ya. Oke, dan juga kita akan tambahkan juga tentunya komponen ARJS. Ya, kalau nggak jalan. Bisa save. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, saya langsung mendeploy si code saya ini langsung ke server. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan augmented reality, biasanya kita harus mendeploy-nya di protokol HTTPS. Kalau kita nggak mendeploy di HTTPS, tidak bisa begitu. Terus itu kenapa saya pasang langsung di server aja. Oke. Nah, untuk kita bisa mengenali sebuah image di dalam ARJS, kita perlu terlebih dahulu mengenerate yang namanya NFT atau Natural Feature Tracking. Ya. Nah, Natural Feature Tracking ini artinya kalau kita kasih sebuah gambar, sebuah image ke ARJS untuk dikenali, maka kita perlu membuat sebuah deskriptor daripada image tersebut. Atau kita harus melatih dulu, atau kita harus punya sebuah file yang menyatakan deskripsi daripada image yang kita pengen. Nah, si file descriptor ini bisa dibuat dengan dua macam cara. Di sini kita bisa lihat di Getting Started ya. Ada menggunakan Node.js version, jadi kita menggunakan perintah Node.js, atau kita bisa menggunakan web version. Nah, karena di sini direkomendasi menggunakan web version dan memang lebih simpel menggunakan web version, kita pakai aja web version ya. Jadi kalau kita klik web versionnya, kita akan dikasih sebuah website di sini dengan sebuah tombol upload image dan generate. Oke. Nah, di sini saya akan upload sebuah image. Saya akan pasang image saya seperti ini, ya. Dan penting perhatikan di sini kita punya sebuah confidence level 5 di sini. Confidence level semakin baik, berarti image kita ini akan semakin gampang untuk dikenali oleh ARJS. Kalau misalkan confidence levelnya cuma 1 atau nggak ada, bahkan kosong gitu ya, maka ARJS akan lebih susah untuk mengenali image kita. Gitu. Oh ya, by the way, resolusi daripada image, ukuran daripada image tentunya akan juga pengaruh. Kalau resolusi lebih tinggi, maka akan lebih gampang dikenali, tapi mungkin lebih lama untuk nge-generate deskriptornya. Oke ya. Kalau Anda pengen tahu lebih lanjut lagi tentang bagaimana menggunakan image descriptor, image yang mana yang bagus dipakai, image mana yang tidak bagus dipakai, bisa baca di websitenya daripada ARJS. Ya. Oke, kita akan generate aja di sini. Kita akan generate. Nah, kalau kita generate di sini, kita akan menghasilkan 3 buah file. Kita akan menghasilkan 3 buah file dengan extension .iset, file dengan extension .fset, dan file dengan extension .fset3. Jadi kita tungguin aja, di sini kita ada 3 buah file ya. Nah, di sini saya sudah download, saya sudah tempatkan juga di dalam project saya. Kita lihat project saya di sini.
ada image marker folder di sini. Nah, kita punya di sini sebuah 3 buah file, fset, fset3 dan fset. Iset. Oke. Nah, kalau Anda ingat ketika kita membahas tentang menggunakan ARJS untuk marker base kayak hero marker gitu ya, maka kita punya komponen khusus untuk itu. Nah, untuk ARJS menggunakan image pun juga sama. Jadi kita akan menggunakan sebuah komponen khusus yaitu namanya NFT. Natural Feature Tracking tadi ya, NFT. Nah, NFT ini adalah jadi nanti yang menjadi apa namanya anchor, jadi kayak sejenis sauh atau jangkar, di mana nanti kalau kita tempatkan sebuah benda 3 dimensi dia akan nempel ke jangkar tersebut. Gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat kembali ke dalam si website documentation-nya daripada ARJS, kita bisa lihat bahwa NFT ini punya beberapa atribut yang mau kita bahas. Yang pertama adalah type-nya. Type-nya di sini cuma ada satu type, yaitu NFT aja. Nanti ke depannya mungkin kalau ARJS ini berkembang lebih lanjut lagi bisa ditambahkan beberapa tipe yang lain, tapi saat ini deskriptornya itu hanya ada satu tipe, yaitu NFT. Jadi kita bisa tambahkan aja di sini type-nya sebagai NFT. Nah, yang kedua adalah URL. Jadi URL dari deskriptornya ini adalah alamat daripada 3 file yang tadi kita generate tadi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah alamatnya menggunakan alamat yang absolut. Jadi alamat yang dari root-nya saya. Jadi foldernya, kemudian folder berikutnya, lalu udah gitu nama filenya. Nah, sini perhatikan saya tidak memasang extensionnya, cukup langsung namanya aja, tapi sudah mencakup 3 file tersebut. Langsung aja NFT type NFT URL-nya segitu. Oke, di sini kita save dulu. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan sebuah objek 3 dimensi. Saya akan tambahkan sebuah A-box di sini. A-box ya. Nah, scale-nya akan scale dia jadi besar itu 100 100 100. Nah, salah satu kelemahan daripada ARJS saat ini ya di versi yang sekarang yaitu ketika di track si bendanya itu akan diperkecil atau jadi kecil gitu ya. Jadi kita harus memperbesar si benda apapun yang kita pengen tampilkan ke dalam marker kita ini ya. Oke, kita akan coba aja. Jadi kita akan masuk di sini ke dalam website saya. Kita akan klik di ARJS YouTube-nya. Lalu kita bisa lihat hasilnya, kita bisa menemukan markernya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trackingnya mungkin nggak terlalu akurat. Jadi kalau teman-teman mau objeknya tepat di tengah daripada markernya, ya tolong diposisikan sendiri aja ya. Oke. Nah, selain kita punya URL di sini, kita juga punya yang namanya emit events di sini. Emit events ini adalah untuk menghasilkan marker found dan marker lost event. Oke. Jadi di sini saya akan pasang lagi di sini sebuah atribut baru, yaitu emit events. Ya, emit events sebagai true. Ya. Lalu saya akan pasang sebuah div di sini. Div-nya dengan ID-nya adalah footer. Lalu kita akan pasang sebuah CSS di sini. Oke. Untuk ID footer. Oke, di sini saya akan kopas saja dari project saya yang lain ya. Nah, di sini yang intinya adalah si CSS ini itu untuk menampilkan sebuah kotak di bawah, di paling bawah ya, karena dia posisinya absolut, bottomnya 0, leftnya 50%, itu translate supaya dia di tengah, gitu ya. Kita pasang Z indeksnya 999 supaya nggak ketutupan dengan feed dari kamera, jadi dia ada di luar daripada kamera paling depan gitu ya. Kita kasih dia colornya white, kita kasih backgroundnya hitam tapi transparan sedikit, dan kita kasih font size-nya 3M supaya tambah besar. Oke, dari sini kita juga bisa tambahkan sebuah script.
script di sini kita akan tambahkan add event listener. Jadi kita akan kasih marker found, marker found. Ini kita akan kasih function aja. Di sana boleh menggunakan arrow function juga boleh ya. Kita kasih dokumen query selector dari footer, ya. Kemudian .inner HTML, jadi kita akan pasang HTML-nya sebagai marker found. Nah, kita akan copy aja segini, kemudian kita pasang dia di marker loss di sini. Ya. Kita akan kasih markernya loss. Oke. Nah, kita akan coba aja. Nah, ini adalah website saya, balik lagi, kita akan bisa lihat, kita akan menemukannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat marker found, marker loss, marker found, marker loss. Oke ya. Oke. Ini bisa kita gunakan buat macam-macam gitu ya nantinya ya. Nah, selain daripada image event dan URL, kita punya smooth, smooth count, smooth tolerance, dan smooth threshold di sini. Nah, keempat ini sebenarnya bertujuan untuk supaya trackingnya lebih halus gitu ya. Nah, untuk ini sebaiknya ada eksperimen sendiri aja deh supaya bisa menemukan apa nilai yang tepat untuk masing-masing kondisi yang situasi yang Anda perlukan. Oke ya. Oke, sekian tentang penggunaan AirJS untuk image marker. Nah, untuk video kedepannya kita akan mencoba menggunakan image marker juga, tapi menggunakan library yang third party, ya, yang bayar ya, proprietary ya, yaitu menggunakan Universal AR. Jadi kita akan membandingkan antara yang gratisannya AirJS dengan Universal AR yang bayar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.